Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidil kiram Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Fa'usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim.
ikhwanuna, saudara-saudara kami, wa ashabuna, sahabat-sahabat kami. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, sebagai hari rayanya setiap pekan untuk kita kaum muslimin. Moga berkumpulnya kita ini menjadi wasilah Allah pertemukan kembali nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sayang kami, saya Ahmad Nawawi, seorang murid yang mesti berguru kepada siapa dan apa saja dalam usia yang sudah sinus syuyukh, umur manula sekarang sudah menginjak 68 tahun. Andaikan khutbah ini kurang berkenan, maka maklumi, karena cara berpikir orang yang sudah lanjut usia seringkali banyak hilang. Mukminin rahimahumullah, ikhwanuna wa ashabuna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan informasi sebagai rasa sayangnya kepada kita dalam Al-Baqarah ayat ke-218. Bisa dicatat, moga-moga ini menjadi tabungan kita, dan nanti kita cek kembali Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ayat ini diawali dengan inna, huruf taukid, harfu taukidin wa nasbin, huruf yang menunjukkan rasa kesungguhan, penegasan. Ini serius. Mari kita dengarkan dengan serius, kita camkan apa kata Allah. Sesungguhnya alladzina, mereka orang yang, semoga mereka orang yang itu adalah kita. Aman, satu, beriman. Walladzina hajaru, yang kedua mereka yang hijrah. Imannya dibuktikan dengan hijrah. Walladzina jahadu, dan mereka yang berjihad. Tiga kata ini, iman, hijrah, dan jihad, sudah menjadi bahasa kita, bahasa nasional. Bukanlah sesuatu yang asing. Ini sesungguhnya bahasa santun, kasih sayang Allah. Iman, hijrah, jihad. Iman dibuktikan dengan hijrah. Hijrah itu dibutuhkan dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dengan berjihad. Kalau kita memiliki iman, hijrah, dan jihad, ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yakin kita yang ada di tempat ini, di masjid ini, tidak ada yang tidak ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk mendapatkan rahmat Allah dan kita mengharapkan rahmat Allah itu tiga: iman, hijrah, dan jihad. Di ujung ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim,
Allah Maha Penyayang. Rahmat itu sendiri terdiri dari Rahman dan Rahim. Dan sering kita mengucapkan kalimat Rahman Rahim setiap awal melakukan pekerjaan. Apapun pekerjaan kita yang baik, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa, kata Nabi, yang melakukan sesuatu tanpa diawali dengan Bismillah, fahuwa aqta, maka sia-sialah perbuatan itu, terpenggalah, putuslah, tidak ada makna. Rahman Rahim, Rahman itu pemberian, Ar-Rahim sayang. Makna Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau hanya diberi atau dikasih, rasanya bisa jadi pemberian dengan murka, pemberian dengan terpaksa. Tapi kalau Rahman, pemberian itu dengan Rahim, kasih dan disayang, maka itulah yang kita harapkan, pemberian dengan sayang, dengan rasa cinta. Karena bisa jadi ada diberikan sesuatu anugerah tapi tidak disayang Allah. Contoh, Fir'aun diberi kekuasaan tapi tidak disayang. Baginda Rasul Muhammad SAW diberi anugerah untuk memimpin Daulatul Islamiyah di Madinah. Tidak hanya yang dipimpin kalangan umat Islam, tapi umat Yahudi, Nasrani, suku-suku yang ada. Dan beliau dinobatkan sebagai imam, pemimpin. Tapi anugerah tersebut Allah sayang kepadanya. Mukminin rahimakumullah. Sehingga ayat ini ditutup dengan Wallahu ghafurur rahim. Allah pengampun, Allah Maha Penyayang. Untuk mendapatkan ampunan dan sayangnya Allah, maka lakukan 3: iman, hijrah, dan jihad. Khusus tentang hijrah, dalam kamus Arab berasal dari kata hajaro yahjuru hajran, atau juga berasal dari kata hajaro yuhajiru muhajaran wa muhajir. Yang pertama dengan fi'il sulasi mujarrad hajaro yahjuru. Yang kedua dengan fi'il sulasi mazid ditambah alif antara fa fi'il dengan ain fi'il, dari hajaro jadi hajaro. Sedikit perbedaan. Kalau disebutkan dengan hajaro bermakna ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatul ma'na, menambah bangunan dari fi'il tadi ditambah dengan alif jadi hajaro, itu menunjukkan atas bertambahnya makna. Jadi kalau hajaro itu maknanya diantaranya meninggalkan, maka hajaro saling meninggalkan, sehingga semakin menjauh, semakin tidak tahu lagi di mana adanya. Sebagaimana doa iftitah yang kita ucapkan setiap awal sholat, di antaranya doa itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bainal masyriqi wal maghrib. Kita mohon kepada Allah agar diri kita, diriku ya Allah, dengan kesalahan-kesalahanku, kesalahan kita itu semakin menjauh. Bainal masyriqi wal maghrib, antara masyriq ke maghrib, antara timur dan barat. Jadi orang yang sudah beriman, hijrah dan jihad, maka dia berusaha menghilangkan kesalahannya, saling menghilangkan. Jadi kesalahan ke timur sementara kita semakin ke barat. Berarti ini menunjukkan
Orang yang berhijrah itu dalam syariat adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Sekecil kesalahan apapun dia tinggalkan. Berbohong sekali saja sudah merasakan kesalahan besar. Tidak mungkin orang yang berhijrah itu berulang-ulang kebohongannya. Itu salah satu contoh. Orang seperti itulah yang mendapatkan yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang nanti Allah berikan ampunan dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara hijrah, hidup ini memang selalu berpindah. Meninggalkan itu akhirnya berpindah, berubah, at-taghyir. Secara fisik saja kita berpindah sesungguhnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Sampai bagaimana kamu kufur ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kamu mati. Fa ahyaakum, kamu hidup. Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Itu berpindah. Kita meninggalkan dari mati kita berada hidup yang sesaat ini. Fa ahyaakum, dan nanti pun akan tsumma yumitukum, kamu mati kembali. Berpindah, berganti, berubah. Tsumma yuhyikum, kemudian hidup kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah. Baik kembali yang syar atau al-khair, kembali yang baik insyaallah fi jannatin na'im, atau kembali yang buruk, maaf, fi nari jahannam. A'udzubillahi summa a'udzubillah. Hidup ini berubah. Ad-dunya khulmun wal akhiratu yaqabatun. Dunia ini adalah mimpi dan akhirat itu kenyataan. Meskipun menurut umumnya kita menganggap bahwa dunia ini nyata, akhirat itu baru akan mimpi. Tidak. Para ulama dalam kitab Nasra'ul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa hari ini kita sedang bermimpi dan nanti kita menuju alam nyata. Iya Allah, fal mautu mutawassitun bainahuma. Kematian itu adalah transit antara alam mimpi ke alam nyata. Ad-dunya fana, dunia itu fana. Wal akhiratu baqa, sementara akhirat itu baqa. Fa kaifa yuqasu fana'un bil baqa'i. Lalu bagaimana mengkiaskan, menganalogikan, membandingkan antara yang fana dengan yang baqa? Meskipun yang fana dunia ini sangat menentukan nasib kita yang baqa nanti, mumpung kita masih hidup, manfaatkan hidup yang sesaat ini untuk hijrah. Hijrah minal dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Mumpung kita diberi kekuasaan, manfaatkan kekuasaan itu untuk maslahat umat dan rakyat. Mumpung kita diberi nikmat yang banyak, manfaatkan nikmat yang banyak itu untuk kebaikan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk saya selaku khatib, dan juga insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah.
لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إخواننا وأصحابنا. Sebagai pengingat hijrah fisik kita, terutama berjalannya waktu, dan itu terjadilah umur kita terdiri dari 4 tingkat. Tingkat manakah kali ini? Dalam tafsir Al-Khawazi disebutkan umrul insan lahu arba'u marati. Umur manusia untuk umat Rasulullah SAW kita hari ini terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama, sinnus syabab, umur muda. Umur muda dari 0 sampai 33 tahun. Adakah di antara kita yang berumur muda hari ini? 0 sampai 33. Dan itulah umur 33 adalah umur para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sinnul wukuf, umur matang, umur masam. Dia terjadi dari 33 sampai 40. Adakah di sini 33 sampai 40? Manfaatkan umur muda dan umur matang itu. Masih gagah-gagahnya, masih freshnya. Sayang kalau sudah lewat dari umur itu. Kemudian yang ketiga, sinnul kuhulah, umur melemah 40 sampai 60. Sudah datang banyak penyakit. Kita sudah meninggalkan, kita sudah hijrah dari syabab muda, hijrah kemudian ke wukuf. Pos yang ketiga melemah, al-kuhulah. Dan terakhir, bersyukurlah kalau kita sampai pada pos yang keempat, sinnus syuyukh, umur manula, usia senja 60 sampai Allah panggil wafat. Apakah wafatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Dan ternyata wafat itu kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak menunggu hijrah dari syabab, wukuf, kuhulah sampai suyukh. Bisa jadi baru syabab saja sudah pulang, atau baru wukuf saja sudah pulang, atau baru kuhulah saja sudah pulang, dan barulah suyukh ia baru pulang. Yang jelas pulang itu pasti, wafat itu pasti. Mari kita persiapkan wafat kita husnul khotimah. Berhijrahlah kita dari keburukan kepada kebaikan. Andaikan kemarin kita banyak khilaf dan dosa, saatnya mulai hari ini kita canangkan untuk membuat program husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya mujibas sa'ili. Allahumma ardu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdhur man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Parsi. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi kulli zamani wa makan fi biladil muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ahlik a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma najjil muslimin al-mustad'afin. Allahumma wahhid sufufal mu'minin. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.